Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizka Perdana dari kelas reguler A angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi gaya dan gerak, tentang pengertian gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Sedangkan pengertian gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Hubungan antara gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Meja yang didorong dapat bergerak karena mendapat gaya dorong. Jadi adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, antara lain gaya dapat mengucapkan benda dia menjadi gerak. Misalnya saat mendorong mobil mogok, mendorong meja, menarik gerobak, menendang bola, atau tarik tambang. Benda bergerak menjadi diam. Pada saat naik sepeda, ketika mengerem, sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Perubahan bentuk benda, contoh pada saat terjadi tabrakan mobil. Mobil bisa menjadi berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada benda melebihi kekuatan bahan benda yang bertabrakan. Contoh lain adalah menggunakan lilin mainan atau plastisin. Perubahan arah gerak benda. Contoh, pada saat pemain bola menyundul bola, bola berubah arah karena gaya yang diberikan pada bola. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. Karena terjadi sentuhan, maka gaya ini termasuk gaya sentuh. Yang kedua ada gaya gesek antara dua benda. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contoh gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Muatan listrik dari sumber energi listrik mengalir ke kipas angin, sehingga kipas angin dapat bergerak. Nah, untuk pembahasan kedua ada gerak, jarak dan perpindahan. Selama bergerak, benda mengalami perubahan kedudukan. Menurut Bresnik, garis lurus terpendek yang menghubungkan titik awal dan titik akhir tanpa mempedulikan lintasannya disebut dengan perpindahan. Jadi selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal disebut dengan perpindahan. Sedangkan seluruh lintasan yang ditempuh benda disebut sebagai jarak. Jarak merupakan batasan skalar, sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Kecepatan rata-rata. Dalam pembahasan gerak dikenal istilah kecepatan dan kelajuan. Kecepatan diartikan sebagai perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan diartikan sebagai jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Untuk rumus kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu, sedangkan untuk rumus kecepatan ada perpindahan n dibagi selang waktu. Kecepatan rata-rata.
Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan perpindahan benda dengan selang waktu yang diperlukan, sedangkan kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh seluruhnya dibagi dengan selang waktu tempuh. Kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari kecepatan rata-rata, rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sedangkan untuk mencari kelajuan rata-rata, rumusnya adalah jarak dibagi dengan selang waktu. Lanjut ke materi selanjutnya. Gerak lurus. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus dinamakan gerak lurus. Sebuah mobil melaju di jalan raya yang lurus merupakan contoh gerak lurus. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan sepak bola juga merupakan contoh dari gerak lurus dengan 4 segmen lintasan lurus yang berbeda pada saat menempuh sisi lapangan yang berbeda. Berdasarkan kelajuan yang ditempuhnya, gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Sebagai contoh, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 detik. Maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi, begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan atau kecepatannya konstan. Dalam GLB, kelajuan dan kecepatan hampir sulit dibedakan karena lintasannya yang lurus menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama. Dapat dirumuskan untuk GLB bahwa untuk mencari kecepatan adalah dengan rumus jarak dibagi waktu. Pada gerak lurus beraturan, pertambahan jarak yang ditempuh terhadap waktu dapat digambarkan dalam grafik berikut ini. Sedangkan kecepatan selalu konstan terhadap waktu. Grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Rumus GLBB ada 3, yaitu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda. Yang pertama ada luas permukaan benda. Benda yang permukaannya lebih luas akan jatuh lebih lambat dibanding benda yang permukaannya sempit. Kecepatan jatuh benda dapat berbeda walaupun terbuat dari bahan yang sama dan bobot yang sama pula. Hal ini terjadi karena luas permukaan benda yang bergesekan dengan udara berbeda. Yang kedua ada permukaan benda. Bentuk permukaan benda memengaruhi gerakan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin sulit benda itu menggelinding. Begitu pula sebaliknya. Gesekan yang besar antara benda dengan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contoh adalah sepeda di jalan yang beraspal lebih mudah bergerak dibanding jalan yang berbatu. Yang ketiga ada bentuk benda. Bentuk benda bermacam-macam, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, bola, dan lain-lain. Jika semua bentuk benda ditempatkan di ketinggian pada papan yang miring, kemudian dilepas bersama-sama, maka bentuk bola yang paling mudah menggelinding. 4. Berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda mempengaruhi gerak benda. Contohnya, bola yang berat akan lebih sulit menggelinding di tanah datar dibanding bola yang ringan. Alat-alat yang memanfaatkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada gerekan pada tiang bendera, gerekan pada sumur timba, dan mengayuh pedal sepeda. Sekian presentasi dari saya tentang materi gaya dan gerak. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.